seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kami mau menyembahmu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi, lepas pribadi dengan cara yang istimewa, dengan cara yang khusus bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih hamba-hambanya yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, bersyukur sekali kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online melalui channel gereja kita GBI Bethesda Pasar Baru. Saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti di rumah juga sama-sama merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa pada hari ini. Amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita mau belajar hal yang sederhana, tetapi saya yakin sesederhana sekalipun tetap bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Yang setuju katakan yes. Oke, hari ini judul yang akan saya sampaikan adalah Are you happy? Are you happy? Apakah kamu bahagia? Coba tanya kiri kanan, kamu bahagia enggak? Coba, dari senyumnya ketahuan yang bahagia atau enggak? Oh, senyumnya enggak kelihatan ya. Are you joyful? Apakah kamu bersuka cita? Coba tanyakan lagi, kiri kanannya. Apakah kamu bersuka cita ya? Baik Bapak Ibu, dalam ibadah kita ini kita mau belajar firman Tuhan kali ini. Dari judul ini, Are you happy? Saya percaya Are you happy adalah sesuatu kalimat, satu statement yang ya kita semua menginginkannya, betul gak sih? Iya kan? Dan dunia, saya lupa, tunggu. Mana tadi saya sudah siapkan? Nah, sebentar ya. Coba tes dulu ya. Sudah jalankah? Sudah jalan, oke. Ya, Disney memperkenalkan kita kepada satu istilah, satu propaganda, satu kata-kata yang membekas sampai hari-hari ini, yaitu happily ever after. Berbahagia selama-lamanya, gitu ya. Dan ini kerinduan semua orang pasti. Pasti kita semua inginnya hidup bahagia. Ada di sini yang mau hidupnya tidak ada kebahagiaan, ada. Pasti tidak ada. Pasti kita semua setuju bahwa kita menginginkan kehidupan yang bahagia. Dan biasanya kalau di film-film Disney ya, khususnya contohnya misalnya adalah Cinderella. Ada yang tahu film Cinderella? Atau ini film udah dibaharui dari zaman saya masih kecil udah ada. Dan ada banyak versinya begitu ya. Biasanya setelah proses yang luar biasa untuk akhirnya sang pangeran bisa menemukan Cinderella ini. Di akhirnya film itu diakhiri dengan and they live happily ever after. Wah, dan mereka hidup berbahagia sampai selama-lamanya. Wow, indah sekali ya. Indah sekali ya. Wah, dan kita terbuai oleh kata-kata ini yang berkata, oh iya, wah, seperti pangeran itu hidup berbahagia selama-lamanya. Aku juga ingin hidup berbahagia sampai selama-lamanya. Tetapi masalahnya Disney tidak melanjutkan filmnya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, ya kan? Disney tidak menayangkan ketika suami lagi mau makan dan kemudian ngambil makanan dan kemudian ternyata nasinya itu berceceran. Dari magic jar-nya berceceran dan banyak jatuh. Disney tidak menayangkan bagaimana istri akhirnya ngomel-ngomel dan berkata, "Pak, ini nasi kenapa pada jatuh-jatuh semua?" "Oh sorry ma, tadi nggak sengaja jatuh." Ya kan? Disney tidak menayangkan ketika suami tidur bareng-bareng dan ternyata suamiku ngoroknya gede banget. Waduh, aku jadi susah tidur ini, gitu ya.
Disney tidak menayangkan seperti itu. Disney tidak menayangkan ketika sang istri dan kemudian masak masakan kesukaannya, ya. Makan kesukaan dan ternyata keasinan, garamnya kebanyakan, terlalu semangat, tadi dia lupa. Tadi garam udah dikasih atau belum ya? Karena lagi asik nonton drakor, drama Korea. Dia lupa, garam udah dikasih belum? Kayaknya belum deh, dikasih lagi. Dia nonton drakor lagi, dia lupa lagi kemasakannya. Tadi udah dikasih belum garamnya? Kayaknya belum. Dikasih lagi garam. Akhirnya suaminya pas pulang, pas mau makan, aduh ini kok makanannya asin banget, nggak bisa dimakan. Ternyata tidak ditayangkan seperti itu. Tetapi kita semua inginkan kehidupan yang berbahagia. Kita semua maunya hidup berbahagia. Tidak ada yang bercita-cita untuk hidup bahagia. Tidak hidup bahagia. Kalau pasangan calon suami istri yang mau menikah, kalau ditanya kenapa kamu mau sama dia? Wah, Pak, saya bahagia sekali bersama-sama dengan dia. Wah, saya senang banget. Orangnya perhatian banget, Pak, begitu. Ya kan? Ternyata pas sudah menikah, jangankan kasih perhatian, WA aja nggak pernah. Dia lupa WA istrinya, dia lupa WA suaminya. Kalau ditanya, Pak, kok kamu hari ini nggak ada? Saya hai sih sama aku. Waktu pacaran saya hai bisa 10 kali dalam 1 jam. Kalau udah menikah, kok nggak pernah sih, Pak? Kasih hai sama aku. Oh maaf mah, kuotaku habis. Apa kuota habis? Kan ada wifi kantor. Wifi lagi mati mah. Banyak alasan. Padahal sebenarnya sudah lupa untuk WA dan say hai sama istrinya. Ya. Dan dunia juga ya, tidak hanya orang-orang Kristen. Banyak dari berbagai aliran kepercayaan juga banyak mengajarkan bagaimana untuk hidup bahagia, misalnya 7 prinsip bagaimana menikmati kebahagiaan. Ini ada buku-buku rohani, ada buku-buku dari agama-agama lain juga, ada banyak sekali mencatatkan seperti itu. Dan kita suka, kita belajar, bagaimana ya supaya saya hidup berbahagia. Zaman sekarang, zaman di YouTube, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bicarakan mengenai keluarga yang berbahagia. Begitu ya. Nah, tetapi apakah mungkin kita bisa berbahagia selalu? Apakah kebahagiaan itu sesuatu yang mutlak dan pasti akan kita miliki? Oh, saya orang percaya, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan saya kebahagiaan. Tuhan saya Tuhan yang baik, pasti hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Tetapi apakah memang demikian kehidupan kita ini? Apakah memang kalau kita jadi orang percaya berarti hidup kita auto happiness? Gitu ya, bahasa sekarang begitu ya. Auto happy, selalu pasti otomatis bahagia. Enggak ada kata derita, enggak ada kata tangis. Tuhan tidak akan pernah membiarkan air mataku menetes kecuali saat aku memuji dan menyembah Dia. Gitu ya. Apakah berarti kebahagiaan itu mutlak pasti bagi kita orang percaya sekalipun? Faktanya adalah tidak demikian. Misalnya saja Ayub. Ayub bahkan sampai berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Di awal ketika Ayub mendapatkan berita tentang kemalangan demi kemalangan yang ia terima di dalam Ayub 1. Dia tetap sujud dan menyembah Tuhan. Tetapi kemudian di Ayub 3 dia akhirnya berkata, mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Karena begitu beratnya hidup yang ia alami. Dia berpikir, Tuhan sepertinya aku lebih baik mati. Dan mungkinkah, semoga ini tidak menggambarkan apa yang sedang kita alami saat ini. Bahwa oleh karena pergumulan hidup yang begitu berat, kita sering berkata, Tuhan lebih baik aku mati, lebih baik aku tidak lahir. Tidak hanya Ayub, Daud juga mengalami kehidupan yang tidak live happily ever after. Sekalipun dia raja yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, yang dikatakan kerajaannya tidak akan berakhir, yang dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, ada masa dalam hidupnya dia berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar.
Perasaan seram meliputi aku. Mazmur 55. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang. Ya, puitis sekali ya. Dan mencari tempat yang tenang. Tampaknya puitis. Ayat 8 baru jelas. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ada masa dalam hidup Daud, dia tidak ingin menghadapi apa yang sedang ia hadapi. Permasalahan yang ia hadapi, dia tidak ingin menghadapinya, dia ingin lari saja. Dia kalau ada pilihan itu dia ingin memilih untuk pergi jauh, tidak perlu menghadapinya. Begitu berat kehidupannya. Sulit untuk bisa mengatakan hidupnya berbahagia. Dia ingin lari dari permasalahan. Dan bukankah kita juga sering kali manusia, kita ingin lari dari masalah kita. Ada yang lari. Bagi beberapa orang, ada yang lari dari masalahnya dengan cara dia minum minuman keras. Ada yang lari dari berbagai masalah, yang terburuk adalah sampai bunuh diri atau mau bunuh diri. Sekiranya ada umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan berat pada hari-hari ini. Seperti Ayub yang berkata, andai saja aku tidak lahir. Atau seperti Daud yang berkata, aku ingin lari dari semuanya ini. Engkau tidak sendiri. Mereka yang dikatakan sebagai hamba-hamba Tuhan juga mengalaminya. Satu lagi adalah Elia. Elia bahkan sebelumnya dia baru bertempur dengan luar biasa. Bertarung iman untuk membuktikan mana Allah yang benar. Melawan 450 nabi-nabi Baal. Sebuah ujian langsung. Mana Tuhan yang benar? Mari kita buktikan dengan mendatangkan api turun dari langit untuk membakar korban yang disediakan. Setelah semua heroik itu, setelah semua peristiwa yang luar biasa itu, setelah semua peristiwa yang kalau istilah kita sekarang kita katakan baru mengalami jamahan Tuhan, baru mengalami lawatan Tuhan, baru mengalami mujizat Tuhan, baru menikmati kuasa Tuhan yang nyata. Namun ada masa dalam hidupnya dia berkata, ia ingin mati. Dia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambil nyawaku. Seorang Nabi Elia yang diurapi dengan luar biasa. Ada masa dalam hidupnya di mana dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku. Bukankah ini juga menggambarkan kehidupan kita? Seringkali dalam keadaan yang putus asa dan begitu berat. Suami istri cekcok habis. Anak-anak yang tidak bisa diatur. Anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghargai orang tuanya. Bukankah seringkali kita akhirnya berkata, lebih baik aku mati. Lebih baik aku seandainya tidak dilahirkan. Mengapa ini sampai terjadi? Masalahnya adalah kita mengejar kebahagiaan. Sementara kebahagiaan selalu didasarkan pada apa yang dialami. Perasaan bahagia itu selalu ditentukan oleh apa yang kita alami. Waktu suami pulang dan tiba-tiba bawa martabak kesukaan, bahagia. Waktu suami pulang dan ternyata istri sudah sediakan masakan yang paling disukai, sayur asem, bahagia. Bahagia sekali. Waktu anak-anak kita terima rapot dan nilainya bagus-bagus, bahagia sekali. Tetapi ketika yang sebaliknya terjadi, kita sulit berkata, aku bahagia. Sehingga tidak sedikit suami istri yang akhirnya berkata, Pak, aku gak bahagia lagi sama kamu, Pak. Lebih baik kita pisah saja. Ma, aku gak bahagia lagi sama kamu, Ma. Lebih baik kita pisah saja. Tidak heran. Kenapa? Karena kebahagiaannya diukur dari apa yang dialami, dari apa yang dia nikmati, dari apa yang dia inginkan. Dan demikianlah dunia menilai hidup bahagia. Bahagia kalau bisa pakai sepatu yang mahal. Adidas. Naik. Pakai tas Gucci.
pakai tas yang mahal, beli motor yang mahal, mobil yang mahal, itu kebahagiaannya. Dan ketika semuanya itu tidak ada, sulit untuk berkata bahagia. Nah, pagi hari ini umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Kita tidak hanya berbicara tentang hidup yang bahagia, tapi kita harus berbicara tentang hidup yang bersukacita. Amin. Sebab itulah firman Tuhan berkata dalam Mazmur, berkata bahwa 118, ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Wow. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, dan marilah kita, apa Bapak Ibu? Bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Rejoice, joyful, bersukacita. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga bukan karena apa yang kita alami kita mau berbahagia dan bersukacita. Bukan karena apa yang kita dapatkan, tetapi karena hari ini saja sudah dijadikan Tuhan bagi kita, cukup untuk membuat kita tetap bersorak-sorai dan bersukacita. Yang percaya katakan amin. Waktu kita beranjak dari yang namanya bahagia ditentukan oleh materi. Waktu kita berpindah dari pola hidup yang menentukan kebahagiaan adalah karena suami yang selalu memperhatikan, tidak pernah lupa memberikan perhatian. Waktu kita beranjak dari situ, maka ketika itu tidak ada, hati tetap bersukacita. Amin. Hati tetap berbahagia. Amin. Karena sukacita harus lebih tinggi, bukan bahagia. Karena bahagia akan cenderung ditentukan oleh materi apa yang kita alami. Sebab itu pada hari ini, sekiranya firman Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang begitu berat sekalipun, apapun Bapak Ibu alami. Mungkin Bapak Ibu sedang seperti Ayub, atau seperti Daud yang ingin lari, atau seperti Elia yang ingin mati. Hari ini Tuhan menguatkan dan melegakan bagi Bapak Ibu. Amin. Kita harus menyatakan dengan iman, Tuhan, hari ini ada bagiku engkau berikan. Aku sudah bersukacita. Aku sudah bersorak-sorai. Karena engkau memberikan hari ini bagiku. Amin. Karena kalau bicara mengenai bahagia, perkenalkan seorang yang bernama Archie William. Dia mengikuti AGT, American Got Talent 2020. Fresh sekarang sedang berlangsung. Tapi saya tidak mengikuti sekarang, sudah di babak apa. Apa yang dia alami? Dia dipenjara selama 37 tahun. Tetapi dia dipenjara bukan karena suatu kesalahan yang ia lakukan. Ia dituduh memperkosa dan juga membunuh wanita 30 tahun. Tahun 82. Sekalipun sebenarnya tidak ada bukti yang cukup. Teknologinya sudah ada untuk DNA, untuk mengecek. Tapi tidak ada bukti. Tapi karena ada orang-orang yang bersaksi palsu. Dan akhirnya dia dipenjara. 37 tahun. Dan kemudian dia mengikuti America's Got Talent. Dia berkata bahwa saya tidak bersalah. Saya kutip dari asli dari sky.com ya. Gitu. Dia berkata bahwa saya tidak berdaya karena saya hanya orang kulit hitam. Saya tidak berdaya untuk bisa membela diri, untuk menang dalam peradilan. Sehingga dia menerima itu. Dia dipenjara selama 37 tahun. Tetapi oleh karena ada sebuah organisasi yang membela orang-orang yang tidak bersalah, ya, innocent justice di sana, dibela perkaranya, dan setelah proses yang panjang, akhirnya dia dibebaskan pada Maret 2019, dan kemudian dia mengikuti America's Got Talent. Dalam America's Got Talent itu dia berkata bahwa Simon Cowell bertanya, bagaimana perasaanmu, apa yang kamu lakukan di sana? Ini yang menarik perhatian saya juga. Bahwa dia berkata bahwa di dalam penjara, seharusnya saya sulit untuk bahagia, sulit untuk bersukacita. Nggak mungkin, masa orang bahagia di penjara. Tetapi lihat apa yang dia katakan. Dia berkatakan bahwa dia merubah suasananya. Dia merubah mimpi buruk hidupnya. Di penjara itu satu kesalahan yang tidak dia lakukan. Dia merubah semuanya itu. Apa yang dia lakukan? Dia bernyanyi. Bukan nyanyi-nyanyi lagu biasa. Tapi dia dalam interview itu langsung dia berkatakan, I sing gospel, I pray. Saya dengar ulang lagi. Oh, ternyata dia bukan cuma hanya bernyanyi. Dia katakan, I would pray and sing. Selama di penjara saya banyak menghabiskan waktu untuk berdoa dan bernyanyi.
Wow, ini hal yang luar biasa sekali. Sehingga berbahagianya sulit untuk bisa berbahagia. Tetapi karena ada pujian dan doa yang dia naikkan, hatinya selalu penuh dengan sukacita. Amin. Saya undang teman-teman pemain musik untuk naik. Bapak Ibu, demikian juga dengan Paulus dan Silas. Mereka juga dipenjara. Juga bukan karena kesalahan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka dipenjara? Ini yang luar biasa yang Paulus lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Saya khusus bagikan yang ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam di dalam penjara itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Dia berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Bukan bersungut-sungut. Bukan marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan melayani Tuhan. Mengapa aku malah di penjara? Tidak kecewa sama Tuhan. Tuhan, semuanya sudah aku tinggalkan. Demi Engkau, mengapa aku malah di penjara? Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Sebab itulah Paulus sangat kompeten sekali berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena dia orang yang mengalami kesesakan demi kesesakan. Tetapi tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia tahu sukacita itu ada di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahagia akan ditentukan oleh apa yang engkau miliki. Tapi sukacita ditentukan karena engkau memiliki.